Oke, semangat pagi para NLPers Indonesia. Kembali lagi di channel NLP Leadership Indonesia ya, bersama Coach Antonio Sarif. Halo. Nah, beliau adalah seorang licensed trainer langsung dari bapaknya NLP, Dr. Richard Bandler ya. Jadi kalau kalian ingin ikut kelasnya untuk ngambil praktisi, untuk ngambil lisensi, bisa langsung ke Coach Antonio Sarif ya. Nah, kebetulan ada yang terdekat nih Coach ya. Jadi yang terdekat ini malah mungkin hanya satu kali ini saja. Dan online. Plus mungkin juga diawasin langsung sama John Laval gitu ya. Diawasi oleh master trainer, para master trainer dari seluruh dunia. Dari Society NLP ini. Dari Society of NLP. Betul. Jadi USA ya. USA. Langsung dari Dr. Richard Bandler. Dan lisensinya pun nanti kalau sudah selesai mengenai online-nya dan ada kelas offline-nya, semuanya langsung tanda tangan langsung dari Richard Bandler juga ya? Ya, langsung dari Richard Bandler dan John Laval dan saya tentunya. Oke. Jadi mengenai info kelasnya kapan gitu ya, secara online, learn from home ya. Jadi memang via Zoom, ada di link bawah. Dan sebelumnya kita juga minta tolong untuk like dan subscribe dulu channelnya ya. Karena sama-sama ini untuk berkembang, kita saling berkembang, dan iklannya jangan lupa tonton guys ya. Plus loncengnya juga diklik. Untuk yang kemarin sudah lihat yang video pertama ya, kita banyak bahas mengenai emotional coach ya, emotional intelligence ya. Emotional intelligence, kemudian juga kita udah tahap pertamanya apa yang harus dia itu self awareness ya. Itu kemarin sudah, itu menarik banget self awareness ya. Jadi kalau memang kita itu dapat ilmunya, ada tools ya. Ada toolsnya. Plus juga kan kalau memang kita untuk tahu adanya kesalahan, kita harus mengakui dulu bahwa kesalahan itu ada gitu kan. Jadi jangan membenar-benarkan segala sesuatu secara logis, enggak ini masih benar, ini masih benar. Jadi tidak mengakui adanya kesalahan. Jadi akhirnya tahu dari kesalahan adalah dengan mengetahui yang idealnya. Idealnya dulu gitu, kondisi idealnya apa, kemudian jadi kita tahu ya. Pagi main udah belajar pakai jurnal segala macam. Betul. Ya. Nah, untuk berikutnya nih Coach. Untuk yang kedua apa nih Coach? Nah, ini cakep nih. Yang kedua adalah self control. Kemampuan self control. Jadi seorang emosional intelijen yang baik ketika berbicara kesuksesan, memang yang pertama adalah kemampuan dia sadar dulu, yang kedua adalah kemampuan dia mengontrol dirinya. Nah, pertanyaan menarik, bagaimana cara mengontrol diri? Nah, cara yang paling sederhana sebenarnya di teknik pertama sudah dijelaskan dengan metode self afirmasi tadi. Karena self afirmasi itu membuat dia punya kesadaran bahwa dia punya problem dan tinggal bagaimana cara mengatasinya. Nah, cara mengatasi lagi berikut yang paling sederhana adalah dengan menggunakan teknik yang namanya future pacing. NLP banget ya. NLP banget, future pacing. Jadi membayangkan kalau situasi itu terulang lagi, saya ulang lagi, kalau situasi itu terulang lagi, apa yang akan kita lakukan, Michael? Jadi kita membuat planning apa? Jadi gini, jangan berpikir positif, bukan nggak boleh, tapi kalau berpikir positif mengatakan enggak lah, ini nggak bakal terjadi lagi. Tapi kadang-kadang memang pasti ya, memang seperti problem itu ya? Terjadi lagi, nggak mungkin mengatakan udah positive thinking aja lah, belum tentu ini terjadi lagi. Siapa bilang? Pasti akan kemungkinan terjadi, ada. Jadi makanya oleh sebab itu lakukanlah yang namanya future pacing, atau membayangkan di masa depan jika kejadian ini terulang lagi, kira-kira apa yang akan Anda lakukan dengan melihat realita. Jadi jangan berharap bahwa ini nggak terjadi lagi. Kalau nggak terjadi lagi, bagus. Tapi yang namanya kalau berkaitan dengan emotional intelligence, pasti kan hubungannya sama manusia. Betul. Kalau hubungannya sama interaksi sama manusia, kemungkinan terjadi lagi ada nggak? Ada banget. Ada. Dengan pasangan, dengan anak, dengan atasan, dengan orang tua, dengan staff, gitu ya. Anak buah, dan semua. Pasti itu terulang lagi. Tinggal bagaimana kita melakukan self control. Dan cara metodenya nih, yang paling penting metode kan? Metodenya gini Michael, jadi misalkan saya ambil contoh, saya paling contoh dengan pasangan, balik lagi pasangan. Ketika dengan pasangan misalkan marah kepada saya karena tindakan saya tertentu, misalnya gitu ya, saya kehilangan satu barang, kemudian saya tanya, saya tahu karena itu pasti istri saya yang melakukannya, kemudian saya bilang, "Ma, barang itu di mana?" Dan istri menjawab, "Nggak tahu," dan harga barang itu mahal, maka otomatis wajar kalau kita jadi marah. Kenapa? Karena kita bilang bahwa tolong jangan pindahkan barang-barang saya sudah katakan dari awal. Ya, apalagi cowok biasa taruh barang, kalau udah dipindah, wah bingung lagi tuh. Bingung. Kemarin perasaan di sini, Bobo kemarin 2-3 hari lalu kadang di sini gitu ya. Tapi kalau kadang pasangan taruh mana kadang lupa, nggak ada masalah. Nah, jadi menariknya gini, ini menariknya ya.
Kalau dalam konteks saya nggak tahu kalau Michael ya. Kalau dalam konteks saya adalah saya memang orangnya nggak rapi. Tapi ketika saya menaruh barang di kepala saya sudah tahu barang itu saya taruh di mana-mana saja. Yes, petunjuk terakhir di mana. Istilahnya peta di kepala saya begitu. Tapi begitu situasinya berubah, saya bingung tuh. Situasinya berubah. Bisa micu emosi kayak gitu. Sedangkan seorang wanita, mungkin saya nggak tahu ya, jangan menjudge semua wanita, tapi artinya mungkin wanita kalau pengertian rapi bener-bener literally dia rapi. Tapi pengertiannya adalah di mana dia taruh dia nggak ingat. Jadi rapi di situ, tapi semua mungkin masuk di satu tempat. Yang dia nggak ingat, ya betul, itu model gitu. Nah, oleh sebab itu karena kita udah tahu bahwa itu bakal terjadi lagi dan tidak mungkin tidak terjadi, kecuali Anda menikahnya dengan sesama jenis ya. Iya, beda cerita. Beda cerita. Tapi kalau beda jenis atau lawan jenis, udah pasti akan dia melakukan tindakan yang berbeda. Oleh sebab itu, tugas saya adalah membayangkan kalau situasi itu terulang, apa yang harus saya lakukan. Itu yang namanya future pacing. Responnya ya. Betul. Saya ambil contoh lagi nih, Michael. Ini kisah nyata saya ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada kisah nyata. Saya ambil contoh. Saya dulu punya problem, kalau saya lagi pergi atau kemanapun gitu ya, pergi ke satu tempat atau sambil makan, sometimes saya diem, itu karena saya lagi berpikir. Saya berpikir apa? Bisa berpikir kerjaan, bisa berpikir macam-macam. Nah, ketika saya berpikir kerjaan, kadang ketika diajak ngomong, saya suka nggak nyambung tuh. Apalagi kalau ditanya sesuatu yang harus saya membuat saya tuh kayak, kalau istilah saya gitu ya, kita udah masuk ke dalam sumur, karena lagi mencari cari air, totonya disuruh, naik, keluar lagi gitu kan. Itu kan bete banget kan. Nah, sedangkan itu, dan dia memaksa kita untuk masuk lagi ke dalam sumur, untuk sumur yang berbeda. Jadi nangkap maksudnya? Nangkap ya, saya nggak tahu nih teman-teman nangkap nggak ya tentang sumur itu ya. Jadi ya anggapannya lagi sibuk sama sesuatu, kita sudah masih asik di sini, disuruh seolah terpaksa untuk mendengarkan, kemudian melakukan sesuatu yang berbeda lagi. Sumur yang beda. Iya, hal yang berbeda lagi. Sumur yang berbeda. Nah, itu kadang membuat saya emosi. Emosinya dengan cara apa? Intonasinya mendadak jadi naik, walaupun berusaha sabar. Nah, maka tadi masih ingat, yang pertama self awareness. Saya sadar nggak bahwa itu salah dulu. Kalau mama saya nggak menjadi salah, maksudnya apa? Loh, sebagai istri harusnya melihat dong kalau suaminya lagi mikir. Yes, betul. Itu kan artinya kita mengharapkan orang lain melakukan itu. Betul. Yang artinya dia empati sama kita. Tetapi jadi masalah kalau dia tidak mempelajari itu, apa yang terjadi? Antara tidak mempelajari itu atau kondisinya memang sedang tidak bisa berempati juga bisa. Atau memang dia tidak tahu bahwa itu seperti itu. Bisa jadi dong. Atau memang dia terdesak pengen ngomong aja. Yes. Nah, yang terjadi akhirnya terjadi ribut. Jadi tugas saya adalah, kalau saya yang belajar, saya harus mengerti, oh berarti istri saya lagi butuh berbicara, maka harus apa yang terjadi? Saya keluar dalam sumur supaya saya bisa tenang. Maka metodenya pakai future pacing, artinya kalau itu terulang lagi, apa yang akan saya lakukan? Nah, yang saya lakukan akhirnya saya pikirkan, kalau itu terulang lagi, berarti yang harus saya lakukan adalah, saya bilang, tunggu sebentar Ma, tunggu sebentar, saya lagi mikir sesuatu, saya catat dulu sebentar ya, baru kemudian saya ngomong sama Anda. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya catat dulu di handphone, begitu ini, tunggu sebentar ya, saya ambil handphone, tunggu sebentar, saya catat dulu, saya ambil handphone, saya tulis. Udah, save, taruh, baru kemudian saya ngomong. Iya Ma, gimana? Dan ternyata itu malah membuat mereka lebih happy. Jadi seolah-olah kita bisa meninggalkan walaupun tidak tertinggal, tapi kita juga memberi perhatian Betul, balik. Betul, memberi perhatian balik. Nah, pertanyaannya, itu saya lakukan karena saya menyadari bahwa self-awareness ya adalah suami yang baik, adalah suami yang mau mendengarkan pasangannya. Beda ya kalau self-awareness adalah istri yang baik adalah istri yang harus mengerti kondisi suami. Itu beda cerita lagi. Dalam konteks ini kan ceritanya, wah itu. Dalam konteks apapun. Dalam kondisi ini adalah itu. Jadi tugas saya adalah harus melakukan planning di kepala saya, apa yang harus saya lakukan berbeda supaya situasinya bisa berbeda. Itu contoh pertama. Jadi dapat ya? Clear ya? Nah, ini menarik. Nah, bagaimana nih kalau mama kita pakai dalam konteks Michael? Dalam konteks Michael kemarin kan tentang jualan nih. Betul. Ya nggak, punya hambatan. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, tolong tonton dulu video sebelumnya. Yes, dari situ bisa tahu, karena nyambungnya biar ngerti nih. Iya, betul. Nah, silakan Michael. Jadi kalau kemarin itu kan self awareness-nya mengenai problem ya. Perubahan yang harus terjadi. Betul. Gitu kan. Walaupun Michael sudah bilang tentang self afirmasi. Betul. Oke. Tapi tetap kita untuk future pacing, bahkan mereka mungkin di NLP itu seperti bisa betul-betul literally membayangkan, Coach ya. Betul, cakep. Bisa betul-betul membayangkan apa yang terjadi kalau misalnya di perusahaan yang sama atau mungkin di perusahaan yang mirip, kita telepon gitu kan, kita minta ini.
kemudian keluar, Di-reject. problemnya keluar lagi kan, problem keluar, nah respon yang berbeda di mana? Mungkin itu ya Coach. Jadi untuk Ya contoh, feature passing-nya. responnya apa kelihatannya? Ini apa ya bisa dicontoh? Misalkan tadi kayak telepon, terus responnya berbeda. Nah, kira-kira apa? Responnya sama maksudnya. Oh ya, sorry, respon customer-nya sama. Nah, ya. respon customernya sama, mungkin yang Sama itu berbeda, maksudnya negatif ya? Sama atau negatif ya? Artinya, masih misalnya mungkin kalau misalnya jawabannya belum bisa Pak, untuk saat ini kita juga masih pembenahan karena masih ada protokol new normal jalani, harus ada ini. Nah, mungkin bisa dipakai dari hal-hal yang dia omongkan itu bukan kita terima, bukan kita serap. Mungkin untuk feature passing berikutnya mungkin itu bisa kita pakai sebagai sebuah acuan akhirnya. Nah, contoh. Jadi mungkin belum bisa saat ini, masih belum normal semuanya. Ya memang mungkin juga dari saya mungkin bukannya saya menerima, tapi bisa bilang ya memang kan kondisinya sekarang new normal, terus seperti kayak gitu. Setuju. Karena kondisinya new normal ini justru kami mengajarkan bahwa kondisi new normal ini kan omset perusahaan kan tetap butuh berjalan. Betul. Pembayar gaji kan tetap. Justru itu kami mengajarkan, kami bisa men-sharingkan sebuah knowledge yang bisa dalam kondisi new normal, semuanya akan tetap baik-baik dan income-nya akan besar. Karena perusahaan tetap butuh income kan? Betul kan Pak? Yes. Jadi memang ya di otak tadi udah keluar sih, maksudnya ya memang untuk saat ini kondisi ini mau nggak mau kan kayak target tetap harus berjalan. Betul. Perusahaan harus bayar gaji. Bayar gaji, bukan bayar gaji juga. Mungkin untuk menutupi kekurangan yang kemarin-kemarin gitu kan. Malah ada beberapa yang dipotong. Betul. Bahkan ada THR yang dijanjikan di Desember. Belum dibayarkan. Belum dibayarkan. Kan? Makanya berarti mau nggak mau harus cari uang di situ tuh. Nah, jadi itu contoh self regulasi yang sangat bagus. Jadi self control artinya bisa nggak kita menghadapi sebuah situasi itu menjadi jauh lebih baik. Kebanyakan kita nggak bisa begitu. Masuk akal ya? Jadi ya. Nah, inilah yang bisa saya katakan dari self regulasi. Nah, kita masuk yang ketiga aja ya. Boleh. Ya, ketiga. Abis ini kita cukup nih. Yang ketiga adalah motivasi. Nah, motivasi adalah ketika kita jatuh, kita bisa nggak kita bangkit lagi. Nah, pelajaran yang paling penting adalah bagaimana kita bisa balik lagi. Nah, metode yang paling sederhana adalah kita menanyakan kepada diri kita mengenai why. Alasannya ya. Alasannya. Jadi kita bisa nanya, misalnya contoh, kenapa sih lo harus bangkit lagi, Rif? Gitu ya. Jadi saya tanya, kenapa sih Rif, lo harus baik-baik sama pasangan lo? Oh, karena supaya hubungannya kita semakin pada di masa tua. Saya punya sahabat, saya punya teman. Saya anggap istri saya sekarang sahabat dan teman. Gitu ya. Nah, kenapa sih sahabat dan teman itu dibutuhkan? Kan lo bisa cari sahabat lain. Betul? Dan ketika waktu zaman susah kita bersama dia, dan pada saat senang juga pasti bersama dia. Bisa jadi kayak gitu ya jawabannya. Jadi apapun jawabannya, itulah yang big why-nya. Jadi tanya why-nya, dan itu yang membuat kita bangkit. Nah, kebanyakan orang kan nggak begitu. Ketika jatuh, istilahnya rock bottom, ya sudah. Selesai. Nggak perlu ngapa-ngapain, do nothing, just wait. Semoga miracle happen. Mungkin juga beranggapan bahwa dunia sudah runtuh gitu ya. Wah, itu kayak apa ya? Obelik ya. Asterik Obelik kalau belum tahu langit akan runtuh ya. Bener. Dia udah kelar gitu. Udah kelar hidup ya. Udah besok kiamat aja. Doanya malah kiamat satu dunia gitu. Nah, jadi yang jatuh dia. Makanya kalau ditanya kelebihan kita bisa membangkit lagi atau resilient itu adalah bounce back. Kita bisa bangkit lagi. Kenapa harus bangkit lagi? Nah, Anda harus punya kenapa harus bangkit? Dalam kondisi ini kenapa harus bangkit? Kenapa harus maju? Kenapa harus kondisi ini? Itu yang akan diperjuangkan. Jadi orang harus punya alasan yang sangat kuat sehingga mereka bisa tahu bagaimana caranya untuk bangkit. Jadi pilihannya adalah itu. Ketika dia mau ideal. Walaupun memang saya tahu ada pilihan yang mengatakan nggak usah kejar yang ideal lah. Sudah nggak usah ideal. Udah itu aja hidupnya kayak gitu. Udah lah nggak usah ideal. Ngapain lagi sih kejar? Itu yang menjadi problem berikutnya, Mike. Karena itu biasanya kalau dari parenting strategi ya, protektif ke anak, nah itu keluar di situ akhirnya. Betul. Ngapain sih usaha gitu, nanti lo gagal gini. Karena itu mungkin dari protektifnya, padahal di satu sisi itu sebetulnya nggak mendidik, Coach ya. Betul. Ya kita kalau bisa coba aja urusan gagal. Urusan nanti. Betul, urusan nanti. Urusan nanti, yang penting sudah lakukan. Bahkan kalau baca dari buku-buku orang hebat juga gitu ya, jatuh berkali-kali, tapi justru
pantulannya semakin tinggi, semakin dia jatuh. Ngeri di situ. Tuh. Nah, jadi mungkin video ini segini aja dulu ya, karena udah panjang nih ya. Betul. So, teman-teman, saya cuma mengatakan bahwa ketika Anda menyadari bahwa Anda punya kelemahan di mana, Anda punya settingnya di mana, Anda bisa mengontrol dan bisa menggunakan teknik-teknik NLP dan juga teknik NLP dengan cara yang pas dan tepat, dengan orang belajar dengan pas dan tepat, maka hasilnya akan berbeda. Saya Coach Antonio Syarif dan saya Michael dari NLP Leadership Indonesia mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya untuk membahas seri berikutnya untuk yang keempat dan yang kelima.